Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Reva dengan NIM 19028873 dari PKN 2019A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai ujaran kebencian. Pada hakikatnya, setiap orang bebas berkomunikasi dan prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat kendali, motivasi, informasi, serta sebagai sarana pengungkapan emosional. Salah satu sarana komunikasi pada media sosial berlangsung secara publik. Sifat openness of media atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis fasilitas elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa dan mudah untuk saling mengomentari. Salah satu sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara publik. Sifat openness of media atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa, dan mudah untuk saling mengomentari. Ujaran kebencian ini bertolak belakang dengan konsep kesatuan bahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Etika adalah kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Etika bisa terlihat dari cara para netizen atau pengguna aktif medsos bertutur. Tidak adanya filter atau saringan pertimbangan nilai baik dan buruk merupakan awal dari bencana penyalahgunaan medsos di era gadget. Saat ini banyak kasus ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, memprovokasi bahkan menyebarkan berita-berita bohong atau hoax di berbagai aplikasi media sosial lainnya, seperti contohnya Facebook. Hal ini dikarenakan para netizen diberi kebebasan pribadi dalam mengeksplor medsos tersebut sehingga mereka bebas berujar di medsos tanpa berpikir akibat yang terjadi setelahnya, apalagi rasa benci merupakan sifat alamiah manusia itu sendiri. Menurut Indriatno Setnoaji, untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif, yaitu dengan penegakan hukum. Namun, langkah yang juga penting adalah dengan memahami kebebasan berbicara atau freedom of speech dan ujaran kebencian hate speech. Pemahaman kedua perbedaan istilah ini akan mencegah ketidakpastian hukum dan multitafsir sehingga tidak menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi. Yang selanjutnya yaitu larangan ujaran kebencian dalam perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian atau berita bohong. Lalu pasal 28 ayat 1 JO pasal 45 Undang-Undang ini memuat ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana ini dirumuskan secara material. Artinya tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul, yaitu adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Pasal 28 ayat 1 JO pasal 45 UU ITE. Tindak pidana ini juga dirumuskan secara material, artinya tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antara kelompok masyarakat telah timbul. Selain UU ITE pasal 207, pasal 310 hingga pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP juga memuat larangan melakukan penghinaan dengan segala bentuknya yang menyerang kehormatan dan nama baik.
substansi dalam pasal-pasal ini telah dimuat dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga merugikan orang tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.